Hari demi hari telah berganti. Setelah semua peristiwa itu terjadi, sedikit pun tak terlihat senyuman di wajahnya. Namun, apa boleh buat ketika nasi sudah menjadi bubur? Kini, tak ada lagi yang memasak makanan untuknya saat ia bangun tidur. Sosok perempuan yang amat ia sayangi di hidupnya kini telah tiada. Hanya bisa merenung dan meratapi kesalahan yang tak akan pernah ia lupakan sepanjang hidupnya. Kisah ini bermula di awal bulan Maret, di mana wabah COVID-19 mulai menyebar di Indonesia. Berawal dari 2 warga negara Indonesia yang terinfeksi COVID-19 setelah kontak langsung dengan warga negara Jepang. Sejak saat itulah, angka kasus positif COVID-19 terus mengalami pelonjakan. Banyak sekali upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini, seperti kebijakan social distancing, adanya PSBB, dan larangan warga negara asing untuk masuk ke Indonesia. Bukan hanya hal itu, COVID-19 juga berdampak pada perekonomian di Indonesia. Pasar, rumah makan, dan swalayan yang selalu ramai kini telah sepi. Hal itu terjadi karena kebijakan pemerintah terkait RUU Cipta Kerja, yang tujuannya untuk menjaga kestabilan ekonomi Indonesia. Namun ternyata, hal ini bukan menjadi kabar baik. Buktinya, masyarakat kalangan menengah ke bawah merasa RUU Cipta Kerja tidak memberi solusi. Mahasiswa-mahasiswi pun tak tinggal diam. Mereka turun ke jalan, membantu rakyat untuk menyalurkan aspirasinya. Citra adalah mahasiswi akhir jurusan hukum di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bersama rekan-rekannya, ia berangkat ke balai kota untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, khususnya sekitar kota Malang. Awalnya, kegiatan demonstrasi itu berjalan dengan lancar. Hingga pada puncaknya, terjadilah kericuhan antara mahasiswa dan polisi yang bertugas. Beberapa di antaranya ditangkap polisi karena telah melanggar protokol kesehatan. Hari-hari selanjutnya, Citra tetap saja keras kepala. Ia tak mau berdiam diri di rumah. Ia juga menyepelekan protokol kesehatan, terutama memakai masker ketika keluar rumah. Beberapa hari ini, terlihat sang kakak keluar masuk kamar mandi sambil batuk-batuk keras. Ia khawatir jika kakaknya terinfeksi COVID-19. Tanpa pikir panjang, Citra pun langsung menelepon pihak rumah sakit. 2 jam kemudian, datanglah 3 orang menaiki ambulans lengkap dengan pakaian APD. Sejak saat itu, kini Citra menyadari akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Citra berjanji tidak akan mengulangi kejadian yang sama. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah, melakukan hal-hal sesuai arahan pemerintah dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, memakai masker. Saat memasang masker, masker bagian yang berwarna harus menghadap keluar, dan masker bagian putih harus menghadap ke dalam. Kemudian, memegang tali masker ketika menggunakan masker. Tekuk kawat atau bagian keras masker sampai rapat mengikuti lekuk hitam. Tarik ujung bawah masker dan pastikan masker terpasang sempurna. Begitupun ketika melepas, pegang tali masker ketika melepas masker. Begitu selesai digunakan, buang masker ke tempat sampah. Yang kedua, mencuci tangan. Pertama, pastikan air bersih mengalir. Dan gunakan sabun ketika mencuci tangan. Gosok telapak tangan bersamaan jauh dari air. Kemudian, gosok bagian belakang setiap tangan kanan dan kiri. Gosok jemari dan jempol dan kulit di sela-sela. Tangan kanan dan kiri saling menggenggam dan jari bertautan agar sabun mengenai kuku dan pangkal jari. Gosokkan jari-jari tangan kanan yang tergenggam di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Kemudian gosok pergelangan tangan kanan dan kiri secara bergantian. Bersihkan sabun dengan air mengalir.
Jangan lupa matikan keran air setelah mencuci tangan. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Meskipun menggunakan masker, tetap menjaga jarak dan tidak berkerumun ya, agar tidak menimbulkan penyebaran virus COVID-19. Kemudian berolahraga. Berolahraga dapat menjaga imunitas dalam tubuh sehingga tubuh menjadi sehat dan kuat. Semakin sehat tubuh kita, maka semakin kuat juga imunitas dalam tubuh kita. Kemudian, membersihkan lingkungan. Lingkungan yang bersih akan terhindar dari segala penyakit. Dan yang perlu diingat, an-nadhofatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Dan jangan lupa minum air putih 8 gelas per hari. Karena dengan minum air putih dapat menjaga cairan dalam tubuh dan mencegah dehidrasi. Untuk pemakaian hand sanitizer, pertama, tuang hand sanitizer ke telapak tangan. Kemudian, gosok kedua telapak tangan. Gosokkan ke punggung telapak kanan dan kiri. Lalu tangan kanan dan kiri saling menggenggam dan jari bertautan agar sabun mengenai kuku dan pangkal jari. Gosok kedua ibu jari dengan gerakan memutar. Lalu gosokkan ujung jari pada telapak tangan. Kemudian gosok kedua pergelangan tangan. Terima kasih.